Oke, halo itu Surya di sini. Hari ini gue punya masalah ya. Jadi gue punya colokan, kemudian banyak banget yang nyolok ke colokannya, kayak cas-casan ini ya misalnya. Satu HP itu punya adaptor-adaptor sendiri, itu jadi makan tempat banyak gitu ya. Ada nggak sih colokan yang misalnya nggak usah pakai adaptornya, jadi cuman pakai USB-nya doang gitu lah. Gue temukan Bardi Extension Power Strip. Jadi ada 3 USB yang bisa digunakan untuk ngecas device dengan adaptor USB ya. Jadi ada 3 port, kemudian ada 4 port colokan biasa ya. Dan ini udah smart guys. Jadi Bardi Extension Power Strip ini udah smart, bisa kalian kontrol individual portnya ini dari handphone by aplikasi wireless ya. Jadi udah smart gitu ya. Oke, kayak gini penampakannya. Jadi di dalamnya ada perangkat power stripnya, kemudian ada buku panduan ya untuk pairing aplikasi di Bardi Smart Home ya. Oke, itu tadi. Kita langsung ke power stripnya guys. Oke, ini penampakan pertamanya ya. Jadi dapat power stripnya, ada karet gelang yang bisa kalian pakai buat ketapel atau apa gitu ya. Kemudian ini kabelnya, itu panjangnya guys. Jadi ini kabelnya 2 meter dan tebal ya. Ini solid ya, tebal gitu. Dan colokannya udah colokan EU ya, Indonesia ya. Oke, kita lihat produknya dulu. Kayak gini. Jadi ada tombol power di sini, dan ada 3 port USB dan lampu indikator ya ini ya, sini. Kemudian ada 4 buah colokan dan masing-masing ada lampu indikator state-nya ya. Jadi di lampu indikatornya ngasih tahu dia lagi apa gitu ya, lagi nyala atau lagi mati gitu ya. Oke, jadi USB ini itu max current-nya 2,1 ampere ya. Kemudian ini itu tiap portnya itu 10 ampere. Dan udah bisa dikontrol semua dari aplikasi via wireless wifi ya. Dan per portnya bisa kalian nyala matikan dengan aplikasi Bardi Smart Home ya. Kemudian yang ini itu untuk power semuanya dan untuk mode pairing aplikasi ya. Oke, jadi sama bahannya ya, PC flame retardant, intinya anti bakar lah ya, ini ya, anti panas anti bakar gitu ya. Dan yang pasti semua bisa dikontrol dengan Google Assistant, kemudian Alexa dan Siri. Oke, langsung aja kita coba power stripnya ya. Oke, gue tekan power, nyala ya dia ya. Dan lampu indikatornya juga nyala nih ya, semua nyala ya. Kalian install dulu Bardi Smart Home, kemudian kalian klik plus di pojok kanan atas itu, kemudian pilih extension power strip. Oke, langsung aja kita next. Nah, di sini untuk pairingnya kalian colokin, kemudian tahan power 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dia akan blinking seperti ini, berarti tandanya sudah siap untuk di pairing. Kemudian confirm, lanjut next. Dia bakalan scan device. Oke, sudah smart socket, ada bahasa Cina-nya ya ini ya. Kita hapus aja, kita namain smart socket gitu aja ya, save. Oke, complete. Ada proses sebentar dan langsung masuk ke halaman UI-nya ya. Jadi di sini kita bisa nyalakan semua kayak gini, indikatornya kalau nyala ya semua. Kemudian kita bisa matikan per port ini.
itu bunyi-bunyinya ya. Bisa matikan semua, USB-nya juga kita bisa matikan kayak gitu. Bisa rename, misalnya port 1 apa gitu ya, misalnya obat nyamuk elektrik gitu ya. Kalian bisa rename nama-namanya, dan ada menu di sini schedule. Obat nyamuk elektrik tuh nyalanya kapan gitu, kalian bisa kasih schedule untuk dia nyala kapan, kemudian mati kapan gitu ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi, kalian bisa kasih countdown. Misalnya countdownnya obat nyamuk elektrik tuh nyalanya misalnya pas gua tidur cuma 6 jam, berarti dia nyala 6 jam doang gitu, terus nanti mati otomatis ya gitu misalnya ya. Oke, kayak gitu fiturnya. Oke, udah gue coba ya. Jadi biasanya ada 3 colokan adaptor di sini, jadi cuma satu deret di sini USB doang gitu ya, nggak ada adaptornya gitu ya. Dan bisa ngasilin output maksimal current-nya sesuai dengan tertera di spesifikasinya, yaitu 2,1 ampere ya. Di sini nggak maksimal keluar 2 ampere karena posisi baterai penuh ya. Ini 97%, yang ini 98%, yang ini 95%. Jadi ya di sini maksimalnya 670, di sini 720, di sini 380. Ya standar casan biasa ya, bukan fast charging ya, tapi udah cukup buat gue untuk ngecas HP ini kalau misalnya mau digunakan besok hari ya. Di sini gue mau coba kasih countdown ya. Jadi di USB ini bisa dikasih countdown. Ini ya, nyala mati. Oke. Dikasih countdown misalnya switch 5, ini yang ini ya USB ya. Itu gue mau matiin 5 jam ke depan gitu ya. Jadi nanti setelah 5 jam baterai penuh semua, dia bakalan mati otomatis gitu ya. Jadi nggak ada lagi baterai kembung karena kelamaan ngecas gitu ya. Di sini gue saranin ke kalian untuk namain semua switchnya masing-masing ya. Jadi supaya kalian gampang untuk atur atau automationnya gitu ya. Oke, contohnya gini ya. Yang switch 1 itu buat nyamuk gitu ya. Kemudian switch 5 itu USB adaptor gitu ya. Gue namain gitu ya. Jadi nanti kalau kalian tambahkan menu smart di sini, kalian gampang untuk identifikasi namanya gitu ya. Jadi nanti nggak akan salah gitu ya. Oke, misalnya USB adaptor ya. Terus gue mau on gitu ya. Save. Jadi nanti perintahnya kalau smartnya di onin, maka hanya USB doang yang nyala, sedangkan yang ini mati karena perintahnya hanya menyalakan bagian yang USB adaptor gitu ya. Kemudian misalnya kita tambahkan lagi smart socket, misalnya buat nyamuk elektrik on, save, next. Oke, save. Oke, sudah nambah ya. Jadi saat kita ketik obat nyamuk elektrik, maka port 1 nyala gitu ya, dan obat nyamuk elektriknya nyala gitu. Kalian bisa tambahkan juga sirinya gitu ya di sini ya. Oke, misalnya yang ini gue mau tambahin yang adaptor ya, tambahkan USB yang ini ya, USB adaptor. Oke, when I say katanya USB adaptor on misalnya ya, gitu ya, add to Siri. Oke, sudah. Langsung kita coba voice assistant-nya. Hai Siri, USB adaptor on. Oke, langsung ngecas USB adaptor semua ya. Oke, kita tambahin lagi yang satunya gitu ya, add Siri yang ini misalnya ya, when I say
Nyamuk. Bisa nggak sih ngomong nyamuk Siri? Kayaknya nggak bisa ya. Mosquito on gitu ya. Add to Siri. Oke. Masih mati ya ini ya. Masih mati. Kita coba. Hey Siri. Mosquito on. Oke. Mantap ya. Nyala ya. Oke. Gue penasaran bisa nggak sih dikasih perintah countdown gitu ya. Oke, gue tambahin lagi di sini. Tap to launch, run the device, smart socket, pilih, kemudian countdown ya. Countdown 1 misalnya. Oh, di sini detiknya maksudnya nggak bisa per jam ya, per detik ya. Gue coba. Oke, ini next. Oke, save. Oke, kita coba eksekusi. Apa yang terjadi? Oke, di sini ya masuknya ya. Jadi masuknya di sini. Di switch 1 gitu ya. Kalau di perintah 1 ya. Tadi countdown 1, countdown 2, countdown 3, countdown 4, countdown 5 gitu ya. Oke. Paham sudah. Langsung kita coba tambahkan lagi. Smart socket countdown 5 coba ya. Kalau 5 yang USB harusnya ya. Kita coba 3500 detik. Oke, next. Save. Oke. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nah, di sini ya. Jadi hampir 1 jam ya. Berarti bisa juga dikontrol untuk countdown per soketnya ya, gitu ya. Oke, ada lagi nggak sih fitur smart yang lain? Di sini macam-macam ya di sini guys. Bisa kalian tambah schedule, misalnya mau nyala kapan aja gitu ya. Kemudian ketika weather change misalnya, kalian gabungkan dengan temperature sensor, humidity sensor gitu ya. Saat berubah maka port ini nyala gitu ya. Misalnya humidity lagi tinggi, kalian colokkan yang di port 4 itu air purifier atau di humidifier gitu ya. Jadi nanti bisa on saat humidity tinggi gitu ya. Kemudian misalnya kalian colokkan di port 3 untuk device otomatis lampu atau horden gitu ya. Misalnya horden terbuka dan lampu mati saat sunrise atau sunset, itu bisa juga disetting di sini gitu ya, sesuai dengan fungsinya gitu ya. Dan macam-macam sih, ada temperatur, itu bisa dicolokin dengan temperature sensor misalnya temperatur tinggi ini, lagi panas 32 derajat misalnya, di soket 2 itu untuk AC misalnya. Jadi saat temperatur tinggi AC otomatis nyala gitu ya. Bisa macam-macam disetting dari aplikasi Bardi Smart Home-nya. Oke, mungkin segitu yang bisa gue kasih tahu ke kalian fungsi dan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Bardi Extension Power Strip. Terima kasih Bardi Indonesia yang telah mengizinkan saya untuk mereview produknya. Kalau kalian mau beli silahkan cek link di video deskripsi. Semoga kalian juga suka dan ngerasain manfaat dari Bardi Extension Power Strip sama kayak yang gue rasakan gitu ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk video hari ini. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Bye-bye.